Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa Sanatu di channel aku Subscribe Indonesia dan episode tutorial and tips 3. Oh ya, sebelum kita mulai topik ini, saya mau maklumin kepada kalian semua, tolong ya kalau misalkan di usia yang baru itu kadang aku suka lupa ngobrol gimana, tapi itu sebuah pembelajaran ya. Ya mungkin seperti hal seorang workaholic seperti saya itu memang seperti itu, suka lupa dengan apa yang ketinggalan. Tapi wajar aja, itu karena seorang workaholic itu membutuhkan pemikiran yang sabar untuk menjadi sesuatu. Oh ya, dan juga kita baru mendengar kabar bahwa uh, kita dapat berita duka, ada dua, yaitu dengan meninggalnya dua selebritis, yaitu berupa dua aktor senior negeri Serpong seperti Eng Sap tadi yang tadi pagi meninggal, dan juga yang di Malaysia ada Wahid Satai, komika yang sudah meninggal, juga yang kebetulan juga udah meninggal. Kita doakan terbaik untuk kedua almarhum Eng dan juga Wahid. Semoga almarhum kedua mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapatkan cahaya kuburnya. Dan mungkin ini merupakan kematian yang lagi-lagi menggemparkan dunia hiburan industri negeri Serpong ya. Jadi semoga aja memaafkanlah kesalahan-kesalahan beliau dan tetap bisa menjadikan hidup, walaupun kita tahu bahwa kematian itu pasti akan selalu datang, tidak peduli siapapun dan keadaan apapun. So, jadi itulah untuk berita topik kali ini ya. Dan ketika kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membersihkan rambut-rambut halus. Jadi gini, rambut-rambut halus itu berbeda dengan rambut yang ada di kulit kepala. Rambut-rambut halus itu biasanya seperti bulu-bulu, biasanya munculnya ketika sudah memasuki tahap usia anak-anak sampai dewasa. Jadi bulu-bulu halus itu tuh biasanya terdiri dari, biasanya ibarat seperti sisik, tapi bukan loh. Jadi rambut-rambut halus itu tujuannya untuk melindungi tubuh dari rasa dingin dan juga rasa panas ya. Kita kadang tuh biasanya seperti di bagian ketiak, dada, terus di bagian perut ya, terus juga di bagian kaki dan juga di bagian kemaluan. Tapi tanpa kita perlu sadari, kita biasanya kan mandikan sampai bersih. Namun bau badan itu biasanya muncul di bagian ketiak, bagian bawah ya, di bagian ketiak dan juga di bagian itu karena bersih tidak benar. Ada yang bilang mengatakan sama bersihnya dengan cara mencukur, tapi pada mencukur itu kan hal yang wajar, ataupun bulu-bulu yang terbanyak di daerah sekitar kemaluan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Pertama adalah ketika kita buang air kecil besar, pastikan selain membersihkan bagian kemaluannya, jangan lupa bersihkan rambut-rambut halusnya ini juga supaya untuk menghindari hal yang bau. Bila perlu, berikan sedikit sabun di bagian rambut-rambutnya saja, tidak boleh di bagian wajah atau mengakibatkan penyakit. Jadi kita terus kemudian bersih sampai bersih dengan agar tidak ada air. Jika tidak dapat daki, gosok-gosoklah bagian kemaluan tersebut sampai benar-benar bersih, dan jika perlu sebelum mandi harus dicukur dulu, dicukur terlebih dahulu sampai benar hilang. Asal jangan sampai menyentuh bagian kemaluannya supaya tidak gampang sakit. Kemudian yang kedua, ketika mandi membersihkan bagian ketiak, jangan lupa ketika memakai sabun jangan lupa bersihkan juga bagian ketiaknya supaya ketiak tersebut tidak bau guys, karena nanti supaya saatnya pas pakai deodoran tidak akan memunculkan bau badan, apalagi keringat di bagian baju. Nah, jadi bersihkan dengan rapi, bersihkan dengan sampai bersih supaya tidak menimbulkan bau. Kemudian yang ketiga, ketika menggunakan panty liner atau misalnya ini mau mengganti softtek, mengganti panty liner ketika sedang haid, pastikan terlebih dahulu panty liner yang lama dan kemudian cabuk terlebih dahulu sampai bersih supaya tidak menimbulkan bayang-bayang ketika menggunakan panty liner. Jika karena keputihan ya, bukan haid. Apalagi ketika haidnya sudah banyak, misalnya darah, harus dicabuk juga supaya darahnya tidak menempel di bagian rambut-rambut halus ya. Harus diganti setiap kali supaya tidak tertempel munculnya bakteri. Kemudian yang keempat, ketika membeli deodoran, pastikan deodorannya harus dengan tulisan harus 2. Yang pertama untuk jalan-jalan, yang kedua untuk di rumah. Tujuannya supaya tidak membawa losi, deodoran yang satu dipakai untuk jalan-jalan. Jadi menggunakan deodoran habis mandi akan sangat berguna mengatasi bau badan, karena kita kan kalau habis mandi itu kan pasti ini harum. Tapi karena suka bau badan karena kita berolahraga ya, itu kan wajar. Tapi kalau terlalu habis akan bau ketiak, jadi harus gunakanlah deodoran habis mandi untuk menghindari bau badan. Dan yang terakhir dan paling penting sekali adalah ketika menggosok-gosok berambut halus, pastikan gosoknya dengan benar agar tidak terhindar untuk menghindari rasa gatal yang berlebihan, supaya tidak jadi gatal-gatal, kan bisa kan sangat mengganggu. Jadi pastikan bersihin juga sampai betul-betul bersih, asalkan tidak mengganggu menimbulkan rasa gatal. Dan bila perlu, kalau sudah parah, cukur dengan
alat cukur yang khas untuk mencukur ketiak ya, rambut halus ya, bukan jenggot atau kumis. Jadi supaya tidak jadi hepatitis B. Karena kan kalau pakai yang salah itu kebersamaan itu kan pasti akan menimbulkan virus hepatitis. Jadi gunakanlah ada alat cukur yang khusus untuk mencukur bulu-bulu ketiak dan bulu-bulu kemaluan. Dan bila perlu, dan juga jangan lupa kalau sudah masih gak berhasil, gunakanlah gunting berujung tajam yang kecil supaya tidak terjadi, supaya bisa menggunting lebih gampang. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan ada satu pesan buat kalian semua, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan jangan lupa langsung follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara mereka membersihkan rambut-rambut halus dengan benar di bagian ketiak dan juga bagian kemaluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.